A. Pengertian implementasi dan HAM. Secara sederhana, implementasi bisa diartikan pelaksanaan dan penerapan. Menurut para ahli, implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harga dan martabat manusia. Hak asasi manusia bersifat universal. Hak-hak itu juga tidak dapat dicabut atau inalienable. Sejumlah hak universal atau yang umum dimiliki oleh setiap manusia yaitu diantaranya hak hidup, kebebasan, dan keamanan tanpa memandang ras, suku, budaya, agama, warna kulit, jenis kelamin, pendapat politik, asal kebangsaan, status sosial, atau latar belakang lainnya. John Locke dari segi factum subjection berpendapat bahwa perjanjian antara rakyat dengan penguasa untuk melindungi hak-hak rakyat tetap melekat ketika berhadapan dengan kekuasaan sang penguasa. Filsuf Prancis Montesquieu bersama dengan Rousseau pada tahun 1789 yang kemudian melahirkan hak atas kebebasan atau liberty, harta atau property, keamanan atau safety, dan perlawanan terhadap penindasan atau resistance to oppression. Pandangan mengenai hak asasi manusia yang dianut oleh bangsa Indonesia bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur yang budaya bangsa, serta berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hak warga negara Indonesia antara lain 1. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan sesuai dalam pasal 27 ayat 1. 2. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pasal 27 ayat 2. 3. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul pasal 28. 4. Hak atau kebebasan memeluk agama dan kepercayaan masing-masing pasal 29 ayat 1. 5. Hak dan kewajiban membela negara pasal 30 ayat 1. 6. Hak mendapat pengajaran pasal 31 ayat 1. 7. Kebudayaan nasional Indonesia pasal 32. 8. Kesejahteraan sosial sesuai dengan pasal 33 ayat 1, 2, dan 3, pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Perkembangan HAM di Indonesia berbeda dengan Inggris dan Prancis yang mengawali sejarah perkembangan dan perjuangan hak asasi manusianya dengan menampilkan sosok dan pertentangan kepentingan lapisan atas atau golongan tertentu saja. Sejak masuk dan percokolnya bangsa asing di Indonesia dalam jangka waktu yang lama, sehingga menimbulkan perlawanan dari rakyat untuk mengusir penjajah. Pertentangan kepentingan manusia dengan segala atributnya sebagai raja, penguasa, bangsawan, pembesar, dan lain sebagainya akan selalu ada dan timbul tenggelam sejalan dengan perkembangan peradaban. Hanya saja di bumi Nusantara warna pertentangan-pertentangan yang ada tidak begitu menonjol dalam sejarah. Bahkan sebaliknya, dalam catatan sejarah yang ada berupa kejayaan bangsa Indonesia ketika dipersatukan di bawah panji-panji kebesaran Sriwijaya pada abad ke-7 hingga pertengahan abad ke-9 dan kejayaan Majapahit. Setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan PPKI mengadakan sidang untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam sebuah sejarah ketatanegaraan, Indonesia mengalami perubahan konstitusi dari Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Konstitusi RIS tahun 1945 yang di dalamnya memuat ketentuan hak-hak asasi manusia yang tercantum dalam pasal 7 sampai dengan pasal 33. Sedangkan setelah Konstitusi RIS berubah menjadi UUD-S tahun 1950, ketentuan mengenai hak-hak asasi manusia
dimuat dalam pasal 7 sampai dengan pasal 34. Keduanya dirancang oleh Supomo yang muatan hak asasinya banyak mencontoh piagam hak asasi dihasilkan oleh Persyarikatan Bangsa-Bangsa, yaitu The Universitas Declaration of Human Rights tahun 1948 yang berisikan 30 pasal. Presiden RI tanggal 5 Juli 1945, maka Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan berlaku lagi dan UUDS 1950 dinyatakan tidak berlaku. Berarti ketentuan mengatur hak asasi manusia Indonesia yang berlaku adalah sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemahaman hak asasi manusia antara tahun 1959 hingga tahun 1965 menjadi amat terbatas. Mengapa bisa menjadi terbatas? Karena pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dikaitkan dengan paham Naskom yang membuang paham yang berbau barat. Selanjutnya yaitu adalah dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau biasanya disingkat dengan Komnas HAM berdasarkan keputusan RI nomor 50 tahun 1993 tanggal 7 Juni 1993. Kemudian ketetapan MPR menjadi salah satu acuan dasar lahirnya Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Indonesia telah meratifikasikan beberapa konvensi internasional yang mengatur HAM, antara lain yaitu yang satu, Deklarasi tentang Perlindungan dan Penyiksaan melalui Undang-Undang nomor 5 tahun 1998. Yang kedua yaitu Konvensi mengenai Hak Asasi Politik tahun 1979 melalui Undang-Undang nomor 68 tahun 1958. Yang ketiga yaitu Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita melalui Undang-Undang nomor 7 tahun 1984. Yang keempat yaitu Konvensi Perlindungan Hak-Hak Anak melalui Kepres nomor 36 tahun 1990. Implementasi penegakan HAM di Indonesia. Tegaknya HAM selalu mempunyai hubungan korelasional positif dengan tegaknya negara hukum. Dengan dibentuknya Komnas HAM dan Pengadilan HAM, regulasi hukum HAM dengan ditetapkannya Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 dan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000, serta dipilihnya para hakim ad hoc, akan lebih menyegarkan iklim penegakan hukum yang sehat. Artinya, kebenaran hukum dan keadilan harus dapat dinikmati oleh setiap warga negara secara egaliter. Disadari atau tidak, dengan adanya political will dari pemerintah terhadap penegakan HAM, hal itu akan berimplikasi terhadap budaya politik yang lebih sehat dan proses demokratisasi yang lebih cerah. Pelanggaran HAM yang berat menurut pasal 7 Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 meliputi kejahatan genosid dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara yang pertama, membunuh anggota kelompok. Dua, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok. Ketiga, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagainya. 4. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok. 5. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.
Dibentuknya pengadilan HAM di Indonesia patut disambut gembira, karena diharapkan dapat meningkatkan citra baik Indonesia di mata internasional, bahwa Indonesia mempunyai komitmen dan political will untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM berat. Seiring dengan itu, upaya penegakan HAM di Indonesia diharapkan mengalami peningkatan yang cukup signifikan.